Brawijaya, Taruna Angkasa tidak meninggalkan sejarah kelam. Sejarah kelam itu gimana ya Pak? Kayak ada sebuah tragedi atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celoteh alumni Sekolah larang. gawe sore. Gawe sopo kita juga nggak tahu ya kan. Oke. Perkenalan dulu kali ya Mas ya. Oke, nama aku Iza. Aku alumni Semanba tahun 2017, berarti angkatan 34. Novi, alumni Semanba angkatan 2003. Kita tahu kan anak zamannya. Oke, tapi lebih muda saya sih. Tapi kayak wajahnya tua ya. Oke, intermezzo aja teman-teman ya. Oke, hari ini kita bakalan reaction. Sebenarnya bukan yang reaction ada video langsung kita reaction on the spot, enggak. Karena kita sudah melihat ya Mbak ya. Gak mungkin dong kita nggak melihat. Karena apa? Viral banget. Gak mungkin, munafik sekali kalau kita nggak melihat. Oh, bangil yo. Betul. Kita sudah melihat podcast dari Pasuruan hari ini. YouTube-nya Pasuruan hari ini. Judulnya itu kalau nggak salah perubahan SMA Negeri 1 Bangil menjadi SMA Taruna Madani. Ya betul. Di postingnya itu tanggal 30 Desember 2021. Sekarang Januari. Ya emang rada telat sih. Tapi ya udahlah ya. Tidak sama sekali. Betul. Karena kenapa kita bikin podcast ini ya Mbak? Bisa jadi beberapa masyarakat di luar sana itu ada yang nggak tahu. soalnya kayak ada ambigu nggak sih Mbak? Betul. Jadi Pasti kayak SMA Madani itu. terus kayak bingung gitu loh, maksudnya gimana. Kita pun jujur juga bingung Saya sih. juga baru tahu. SMA Madani ini nanti. Jadi mungkin nanti kita bareng-bareng sharing. Mungkin teman-teman kalau emang punya aspirasi yang berbeda atau yang sama seperti kita, alumni di luar sana bisa banget komentar di bawah. Karena ya kita komentar juga, kalian itu kita tunggu juga. Betul. Sebagai wong bangil. Betul sekali. Jadi nanti kita akan memberikan statement dari beberapa poin-poin yang diucapkan atau dibicarakan di podcast Pasuruan hari ini, yang mana itu bisa jadi membuat sebuah opini yang berbeda dari sudut pandang kita, kayak gitu. Jadi ya udah, nggak usah lama-lama, jadi kita langsung bahas satu persatu statement dari para beliau yang ada di Pasuruan hari ini. Oke, kita udah mencatat beberapa statement hasil dari kita dengerin podcastnya Pasuruan hari ini tentang Semanba ke SMA Taruna Madani. Jadi salah satunya itu kita meng-highlight adanya alasan SMA 1 Bangil, SMA 1 Bangil itu diganti Taruna gara-gara tanah. Betul. Yang pertama sebenarnya ketika itu ada gagasan dari kepala sekolah almarhum Bapak Dwi ya, bagaimana kalau SMA 1 Bangil ini menjadi SMA 1 Bangil berbasis pesantren. Hal itu dikarenakan di belakang tanah kita itu masih banyak yang masih tidak luas ya, sangat luas. Kita punya tanah 3,7 hektar, hampir 4 hektar, dan sangat luas di belakang hanya berupa sawah biasa, bukan tanah yang nggak bisa digunakan. Kemudian bertanya ke provinsi, bagaimana kalau kita bangun pesantren? Tetapi karena SMA 1 Bangil ini adalah sekolah negeri, tentunya tidak diperbolehkan untuk agama tertentu. Muncullah gagasan, karena sudah ada 4 taruna, bagaimana kalau SMA Taruna Madani ini ada di SMA 1 Bangil. Katanya sih memang Semanba itu di belakang masih luas. Betul, di belakang masih ada sawah banyak yang tidak digunakan. Kenapa tidak dimanfaatkan? Makanya itu yaudahlah saya bangun aja sih Taruna Madani seperti itu. Padahal tanah di sekitaran Pasuruan itu kan bukan hanya di Semanba, betul. Itulah. Betul sekali. Bisa mencari tanah yang lain atau mencari sebuah tempat yang cocok untuk SMA Taruna Madani gitu loh. Membangun dari nol juga lebih keren. Bisa. Dukung banget SMA Taruna Madani. Karena memang kita nggak ada permasalahan dengan Taruna Madani ya. Dan lulusan Taruna Madani pun juga banyak yang bagus, hebat-hebat. Yang kita highlight di sini adalah bukan permasalahan SMA Taruna Madaninya. Tapi kenapa harus di Semanba? Nah, itu ya.
kita. Betul. Terus ada lagi nih statement teman-teman. Kayak sopan kalau ngomong sih. Mohon maaf ya, Bapak Imron. Mohon maaf Bapak Imron jika Bapak mendengar podcast kami juga ingin mendengar jawaban-jawaban apa yang akan Bapak sampaikan dari pertanyaan kami seperti itu. Dari podcast Bapak itu menyebutkan bahwa alasan kenapa menjadi SMA Taruna Madani dan memilih Semanba karena pertama SDM-nya bagus. SDM dari murid, SDM dari guru itu bagus gitu. Makanya layak seperti itu. Apakah selama ini kita ini nggak layak? Betul Pak. Gimana ini Pak? Betul Saya sekali. ini alumni masa berarti yang ke belakang itu nggak layak gitu Pak ya? Saya layak kok Pak. Saya masih layak tuh Pak. Mohon maaf Pak, saya berprestasi loh Pak pas di Semanba. Nggak ada sombong dikit gak apa-apa kalau ya Mbak. Emang keren. Kan kita tanya ya kan. Jadi gini Pak, kalau memang alasannya adalah SDM-nya baik, terus guru-gurunya baik, ya sudah kenapa sih tidak ditingkatkan saja? Ya kan? SMA-nya Ditingkatkan seperti itu, tanpa harus merubah menjadi SMA Taruna Madani. Kayak gitu. Sebenarnya saya belum menemukan alasan yang pas kenapa harus Semanba. Betul. Makanya kita mempertanyakan kalau alasan-alasan seperti itu kita bisa kok mempertahankan apa yang ada dan meningkatkan apa yang ada bisa. Sebenarnya ditinggalkan saja kalau saran saya sih. Ini kan pendapat pribadi saya ya. Dan tidak menghilangkan identitas Semanba sendiri, betul? Jika lo dihilangkan, ya akan tetap menjadi Taruna Madani. SMA Semanba akan mati, kayak bukan mati ya, kayak hilang tiba-tiba gitu loh. Nah, itu yang saya takutkan. Nanti ada gedungnya, kita mau acara reuni atau apa Semanba. Di mana Semanba itu? Nah, nggak ada kan. Betul. Aku nggak tahu pikiran sih bakal kayak gitu. Karena mungkin sudah waktunya untuk reuni ya Mbak. Betul. Nah, ya tahu sendiri kan. Betul. Mungkin setelah pandemi bisa reuni dari angkatan pertama sampai terus. Di mana lokasinya? SMA Negeri 1 Bangil. SMA-nya nggak ada. Sekarang sudah ganti SMA Taruna. Lah kita mau di mana tempatnya? Iya, Itulah contoh kecil pendapat pribadi. Betul. Kalau menurut saya tetap sih kayak menghilangkan identitas dari Semanba itu sendiri. Itu sih Pak. Kalau dari sudut pandang kami ya. Betul sekali. Oke, topik selanjutnya Mbak. Apa? Aku dengar SMA Taruna Madani ini itu yang membedakan adalah mereka menampung semua agama. Betul. Maksudnya semua agama itu kan di Indonesia ada 5 ya. Betul. Kalau di SMA-nya mungkin mayoritas Islam, makanya ada masjid seperti betul, itu. Betul. Jadi yang ingin saya highlight di sini adalah Bapak mengatakan bahwa ada pembeda dari taruna-taruna yang lainnya. Salah satunya adalah keberagaman agama seperti itu, dan akan menyiapkan materi-materi atau ada pembelajaran lah ya kayak gitu, pembelajaran tentang agama masing-masing dari murid seperti itu. Kayak kalau misal kita Muslim ada pendidikan agama Islam, mungkin seperti itu yang saya tangkap. Tapi Pak, yang saya highlight di sini, yang kami highlight adalah Bapak bisa nggak memfasilitasi bukan hanya sekedar materi ya, bukan materi, it's mean pembelajaran di ruang kelas. Kayak seperti agama Hindu tempat ibadahnya, atau wihara, atau gereja dan yang lain-lain. Iya, karena menurut saya Mbak ya, kita kalau hanya diberikan sebuah tempat untuk belajar, yaitu kurang, karena kita pun juga ingin mendekatkan dengan Tuhan. Dengan cara masing-masing agama, sembayangnya orang Buddha mungkin apa, terus Hindu apa, mereka membutuhkan pura, wihara, semacamnya seperti itu. Apakah Bapak bisa memfasilitasi itu? Masalahnya kan nggak pulang gitu ya. Betul, nggak pulang, itu yang di-highlight juga. Otomatis mereka sembahyang di sana dong, kayak gitu. Kristen setahu saya, jika memang ada salah kalimat dari saya bisa komen di bawah aja. Teman saya yang Kristiani itu dia seminggu ada yang 2 kali Mbak ke gereja seperti itu. Terus gimana mereka? Kasihan kan kalau sampai harus keluar, apa gunanya? Betul sekali. Kalau mereka ingin meminimalisir, ya udah aku bikin kayak tempat beribadah sendiri. Ya buat apa adanya sekolah itu? Kenapa tidak memfasilitasi? Nah Bapak sanggup nggak gitu? Berpikir panjang nggak akan ke
gitu. Kalau memang hanya sekedar pembeda saja tapi tidak too deep untuk melihat sampai ke sana, yo buat apa gitu loh. Atau cuman hanya mohon maaf nih Pak, apa cuma formalitas aja. Formalitas karena berbeda, berbeda karena ada agama banyak dan kita tampung. Tapi pada buktinya nggak ada yang difasilitasi mereka gitu loh. Maka dari itu sih aku sempat tergelitik juga dan aku gabungin itu ada hashtag Pak. Iya. Namanya Seksmamba. Nah, saya loh pasukan tagarnya tuh. Mbak Novi yang bikin. Coba Mbak ceritain dulu gimana tagarnya. Itu minta bantuan teman-teman juga sih tentang sekolah. Loh, sekolahmu kok ate diganti lah terus kate acara apa-apa kayak gitu ya. Kita bikin hashtag aja. Apa hashtagnya? Seksmamba. Oh, ayo Mas, angkat pasukannya gitu. Kita tagar hari ini, kita tagar kita tag Kofifa, terus Pak Nadiem, terus sama yang instansi-instansi yang lainnya. Alhamdulillah sih tagarnya viral. Tapi yang ingin aku tanyain, mereka ada feedback nggak dari yang Mbak hashtagnya Mbak mention tadi? Ada. Kofifa. Nggak ada sih. Belum mungkin ya. Kita pasti thinking belum mungkin ya. Karena apa? Hashtag itu pun juga timbul karena keambiguan itu Pak. Keambiguan dari maksud dan tujuan adanya SMA Taruna Madani ini. Kayak gitu. Dan yang saya highlight juga Pak Imran itu mengatakan bahwa meninggalkan sejarah kelam. Saya kira Taruna Bayangkara, Taruna Brawijaya, Taruna Angkasa tidak meninggalkan sejarah kelam. Iya. Hanya Taruna Nala yang punya tanah. Nah, itu maksud sejarah kelam itu gimana ya Pak? Kayak ada sebuah tragedi atau gimana sejarah kelam gitu. Ngeri gitu Pak. Iya, saya juga bingung sih di sini. Mungkin Bapak bisa menjawab ya, atau Bapak bisa bikin konten lagi? Atau bareng konten sama kita? Gak apa-apa Pak, kenalan sama alumni. Betul. Ya. Bapak kan baru berapa bulan ya di sana ya? Betul. Karena gini Pak, di podcast Bapak, mohon maaf aja nih Pak ya. Kayak semua itu ada yang sedikit kontra. Kayak gini, kalau alumni Ustadz siapa Mbak, aku lupa maaf. Ustadz Zain mengatakan bahwa beliau memiliki pemikiran yang berbeda. Tapi yang on the spot yang mengikuti podcast yang kontra cuman Ustadz Zain saja. Sedangkan yang pro akan itu banyak. Ada Habib, ada Bapak Pak Imran. Betul. Dan sepertinya moderatornya sepertinya iya ya. Nggak tahu ya. Tapi ini sudut pandang cuma kita ya. Pribadi gitulah. Ya. Karena meskipun di online jujur nggak maksimal Mbak. Soalnya gini. Kalau misal saya jadi Ustadz Zain, kayak wah gila ini semuanya pada kontra. Aku kayak dikeroyok. Kenapa ngajak kita Pak? Diundang kita, insya Allah hadir. Ada di situ Mas Mukhlis juga kontra, tapi kayak kurang maksimal. Gini ngambang gitu ya. Jadi jadi satu jam lebih itu isinya tentang pro, kontranya itu kayak cuman dikasih ceplik gitu toh, dikit gitu. Seklik. Kayak saya merasa tidak adil. Harusnya aku di sana. Kita diundang dong Pak. Oke Pak, balik yang tadi ya, yang sejarah kelam. Mungkin Bapak bisa memberikan jawaban kami seperti apa karena maksud dari sejarah kelam itu? Karena ambigu Pak, jujur. Kalau Bapak ingin menjadi informasi yang clear, yang tidak ada kesalahpahaman, ya tolong jelaskan dengan baik dan runtut dengan jelas seperti itu. Dan jangan sampai ada perspektif kita seperti sejarah kelam. Ini orang Bangil loh Pak, banyak orang Bangil nggak 1, 2, 3 lah. Kita alumni aja segini, nanti belum warga sekitar, masyarakat apa dan yang lainnya seperti itu. Ada satu lagi Mbak. Apa? Ini yang buat aku pengen marah tapi pengen ketawa gitu. Tahu aja. Saya ada kalimat gini. Favorit apa kaporit? Nah, kayak Pak, gitu. kalau kaporit renang diterima saja Mbak. Diterima aja Pak. Jadi FYI aja nih Pak ya. Kita pas zaman saya SMA-nya itu renangnya di Prima. Nah kalau mau bahas kaporit mending ke Prima aja Pak. Enggak ada hubungannya sama Semanba Pak. Apa hubungannya? Apa hubungannya Semanba sama kaporit? Kalau mau jokes gitu ya, mau bercanda, favorit sama kaporit itu kayak jauh gitu loh. Beda banget. Apa sih? Masa teman sekolah gitu Pak? Maaf loh Pak. Kayak lebih baik gitu apa ya?
kiasannya lebih baik gitu loh Pak. Jangan kiasannya kaporit gitu kan, ada banyak kiasan ini, ya Mbak Pak, ya. ini adik saya ini berprestasi loh. Kalau saya ya tahu lah semuanya. Oke, itu nggak usah dibahas lah Mbak ya, karena apa ya, kayak aneh aja gitu kaporit ya. Oke, kita next aja bahas yang lain. Nah, yuk. Bapak itu mengatakan bahwa kita itu ingin mewujudkan generasi yang disiplin, berakhlakul karimah, terus apalagi tuh, aduh banyak tuh sampai lupa. Pokoknya dengan adanya kesemaptaan ini menginginkan lulusan yang terbaik gitu. Pak, berarti lulusan di belakangnya itu kita apa nggak baik gitu Pak. Nah, seperti itu. Itu juga. Terus Pak ya, sudut pandang saya sebagai anak muda, ya dibilang muda juga enggak, tapi Pak, emang banyak sih, emang bagus sih Taruna Madani dan banyak sekolah-sekolah Taruna Madani yang mewujudkan generasi yang hebat. Tapi ya Pak ya, opini saya, zaman sekarang emang perlukah Pak kesemaptaan yang embel-embel itu dalam militer? Jujur ya Pak, kalau mereka ingin ke jenjang lebih tinggi, kuliah misal atau apa semacamnya, mereka akan lebih diutamakan namanya open minded. Mereka akan lebih diutamakan apa, inovasi-inovasi yang akan kamu bawa. Rencana. Betul. Kalau itu tidak dipupuk saat pas SMA Pak, mereka hanya tahu oke, kamu harus jadi disiplin tepat waktu gini dan selalu didoktrin apa ya, kayak harus tertata, harus apa ya Mbak, kayak kaku, paham nggak sih Mbak? Masa mudamu nggak kayak aku dong. Jadi kayak kurang open minded gitu loh. Kayak apa-apa harus diatur, ada jadwal terjadwal semua. Aduh, monoton ya. Betul, sebenarnya nggak masalah sebenarnya teratur itu nggak masalah. Tapi apakah Bapak juga akan bisa menjamin lulusan Bapak ini akan inovatif, akan open minded? Karena ya dikungkung kan Mbak, di asrama dikungkung dan ya wis mula kayak gitu terus gitu loh. Bener. Jadi di sini jiwa-jiwa saya untuk mahasiswa itu tergugah gitu loh Mbak, karena apa ya, kalau orang itu cuman hanya terkungkung di situ aja dan tetap kemiliteran di zaman sekarang 2022. Ya, kita masih butuh hiburan yang lain. Iya, gitu loh. Militer terus juga capek gitu ya kan. Gitu. Oke, ada lagi Mbak. Oke, banyak lama videonya, 1 jam berapa ya? Pokoknya ya kalau emang kita bisa kayak beliau yang 1 jam lebih itu ya mungkin bisa 2 jam. Aduh, kasihan bosan orang-orang. Dipersingkat saja. Ayo. Ya. Bapak Habib. Saya lupa lagi Maka. Habib Zainal. Maaf ya Pak, saya lupa nama Bapak. Bapak Habib yang terhormat, Bapak mengatakan bahwa lembaga ini adalah lembaga cita-cita bersama. Sebetulnya kami tidak terlalu bersemangat karena kami ngopeni di lembaga kami sendiri sudah kewalahan. Tapi demi melahirkan satu lembaga yang saya kira menjadi cita-cita kita bersama, dan kita bisa bertemu di titik itu. Pak, cita-cita bersama. Saya aja Pak. Bersamanya Sinten, Bapak Sinten. Saya tidak mendukung. Saya juga. Bukan tidak mendukung sih, kalau tarunanya sih kita oke lah dukung. Tapi jangan hilang bayar saya. Kayak seakan-akan Bapak mengatakan bahwa semuanya itu setuju. Lembaga ini adalah cita-cita bersama. Cita-cita bersama seperti apa? Uang masyarakat aja lo nggak tahu. Banyak yang nggak tahu, jujur ya ini. Karena gini, saat kita turun aksi tanda tangan di alun-alun, mungkin teman-teman udah tahu, ternyata beberapa warga, nggak beberapa, hampir semua warga itu nggak tahu Mbak, loh diganti dah kayak gitu, loh ya apa ini kapan diganti ini segala macamnya. Aku juga baru tahu karena ada dapat telepon dan itu. Oh ya, SMA saya kira apa diganti. Nah, oh udah ditandatangan katanya begitu. Oh udah MOU katanya kayak gitu. Terus penerimaan baru itu bulan Februari katanya. Kok cepat? Dan mendadak apa? Emang dibuat semendadak apa dibuat kayak tergesa-gesa dan ada seseorang yang terobsesi seperti itu ya Pak ya Mbak ya. Kalau nggak bisa mumpuni itu ya pelan-pelan kalah-kalah hasilnya insya Allah ya betul. Jadi gini lah Pak, kalau memang
Bapak ingin mengatasnamakan cita-cita bersama, ya yang jelas bersama itu seperti apa. Kami yang mengatakan bersama seakan-akan aku enggak kok, aku juga belum semangat kayak gitu. Aku sih kurung. Betul. Terus bahas yang itu Mbak, yang masyarakat belum tahu. Itu ya memang kurang sosialisasi. Oh, emang dibuat nggak disosialisasi? Mbak, di video itu Bapak Imron mengatakan banyak kan tentang Madani seperti ini, tahun Madani seperti ini. Sebenarnya masyarakat itu nggak tahu. Kok bisa? Iya sih, aku juga tahunya lewat barusan. Jadi ceritanya Waktu tanda tangan itu loh. Oh yang di awal ya. Itu malamnya aku baru tahu. Nah, aku juga sebenarnya nggak tahu kan kenapa bisa diganti jadi tahun Madani. Aku juga tahu dari teman-teman ekstrakurikuler di Semanbar dulu. Dan pas ada tanda tangan di alur-alur itu, ternyata warga itu nggak tahu. Bukan semuanya, tapi mayoritas. Kebanyakan mereka nggak tahu. Makanya mereka ada beberapa yang itu tanda tangan. Kok ini, kok tiba-tiba ada. Dan di podcast sebelah itu pun mengatakan bahwa ya sih mereka mengiyakan bahwa mereka kurang sosialisasi. Dan Padahal untuk warga umum kenapa nggak disosialisasikan gitu ya? Dan Bapak Imran mengatakan bahwa Bapak tidak ingin keluar dulu sebelum MOU, padahal nggak seharusnya ya. Kalau teman-teman hukum yang paham hukum bisa komentar juga dan bisa membenahi barangkali kalimat kita salah ya kan. Seharusnya ngobrol dulu sama bukan apa ya, kayak sembunyi-sembunyinya itu gimana betul, ya? entah sama komite atau pihak-pihak ahli itu ya, sama masyarakat juga yang memang hasil Iya, emang sekolah itu kan buat siapa? Jadi bukan langsung tiba-tiba MOU baru ngomong gitu loh. Bisa geger goan gitu. Iya, pokoknya jangan sampai jadi orang asing di negara sendiri gitu loh Mbak. Karena apa ya, kalau aku melihat adanya SMA Taruna ini tuh bisa jadi bikin perpecahan gitu loh. Jangan bercanda, bahasanya terlalu berat. Iya, apa ya? Bukan perpecahan, membuat kesenjangan mungkin, atau membuat justifikasi masyarakat langsung kok gitu. Padahal mungkin kayaknya memang baik kayak gitu. Tapi kalau memang dari awal sudah bersosialisasi dengan warga dengan baik, dibicarakan. Kalau bersosialisasi, kenapa saya baru tahu malam harinya, sebelum mau tanda tangan baru tahu. Ya mungkin kalau emang dari awal bersosialisasi dengan baik, mungkin tidak akan banyak pro kontra seperti ini, seperti itu. Dan yang saya highlight lagi adalah yang membuat saya bertanya-tanya juga, Bapak Imran mengatakan bahwa alumni hanya bisa ngomong, Mbak. Alumni hanya bisa ngomong dan kebanyakan yang diomong itu gak ada yang benar. Ya, jadi ya dianggap kurang sosialisasi ya, tapi apa yang disampaikan oleh alumni itu kan masih dari mulut ke mulut. Iya. Dan banyak yang tidak benar, yang disampaikan itu banyak yang tidak benar. Ya, jadi moga-moga nanti alumni kita mendukung kita lah. Nanti 3 tahun tidak bagus, saya tanda tangan, Imron mengundurkan diri, saya akan jadi dalwa saja. Nah itu dari mana Pak? Kita ya ingin tahu juga, kita alumni loh Pak. Ini kan kita alumni ya, udah lama dipanggil dari tahun berapa, SMA seperti apa. Kita ini ya nyimak lah kasarnya gitu. Ya karena nggak mungkin juga kita membuat nama Semanbar jelek dengan alumni yang ngomong mengada-ngada atau mengatakan hal yang salah seperti itu gitu loh. Jangan sampai. Iya, jangan sampai seperti itu, karena yang Bapak utarakan itu membuat kami berpikir lain dan kayak ambigu lah saya kayak gitu. Dia lebih diperjelas aja ya Pak, mungkin kalau Bapak melihatnya gitu ya. Buka saja pilihannya. Iya, banyak sih sebenarnya. Mungkin nanti kita akan membicarakan lebih lanjut kalau masalah hukum, karena alumni juga banyak kan. Mau dideret alumninya maksudnya. Iya, sini kita mungkin ada perwakilan mungkin juga bisa ya. Kan alumni. Iya, seperti itu. Kalau Mbak tahu nggak? Tolak ukur karya dari seseorang itu hadiah dari sepeda motor. Sempat ketawa. Saya lihat orang-orang bagel ini ya, ini masuk separuh Mas, sekarang masuk separuh. Lapangan penuh sepeda motornya. Oh, penuh Mas. gitu ya. Sampai heran, wah anak-anaknya kok kaya-kaya gitu. Oh. Di atas lapangan. Sempat ketawa sepeda motor. Masa parkiran buat tolak ukur Pak? Bisa. Gini ya Pak, mohon maaf aja nih Pak. Masa ketawa dulu. Curhat saya Pak. Pak, saya itu pas SMA naik angkot loh Pak.
ya nggak masalah sih angkotnya. Tapi teman saya juga ada loh yang naik sepeda motornya baru bagus. Tapi bapak tahu nggak kalau bapaknya masih kredit? Bapak tahu nggak kalau beliau membeli sepeda motor untuk bekerja, yaitu ngojek, jadi tukang ojek. Bapak tahu nggak? Bapak seperti mengatakan bahwa oke, kalau ukur kaya bisa dilihat di lapangan 80% semua mobil baru, mobil nggak tuh, motor baru, kayak langsung tiba-tiba gara-gara itu baru kita patokin nih orang-orang mampu kayak gitu, kayak mampu kan nggak bisa kayak gitu juga, karena kita nggak tahu latar belakang seseorang itu seperti apa. Orang itu kan ya sawang sinawang lah kata Betul, sawang sinawang. Bisa jadi masih kredit, bisa jadi pinjam atau nggak ada yang tahu karena memang mungkin jauh dan kendala waktu, mungkin akhirnya ya wes lah dipinjemin motor. Nggak ada yang tahu, who knows. Jadi jangan mungkin tanya satu-satu ke siswanya gitu. Mungkin biar nggak langsung motornya gini-gini. Biar nggak langsung statement point bahwa betul, nggak statement point bahwa oke semua yang mampu gara-gara ada sepeda motor. Itu agak lucu sih sebenarnya, kayak kurang open minded aja sih Kak. Mohon maaf kayak gitu. Iya. Ya gimana ya? Masa? Aduh maaf Pak, tidak mengurangi rasa hormat kami, tapi kayak ya kami tidak ingin apa ya berbohong bahwa ya itu kayak sedikit aneh gitu loh, lucu seperti itu, dan banyak sekali hal yang dipaksakan yang belum jadi. Kita katanya tidur di aula, padahal katanya Februari mau ada pendaftaran, ya kan? Februari kesini tuh tinggal berapa hari lagi? Iya, habis itu mau tidur seperti apa? Masa kayak usia gitu Pak, ya maaf. Ya kan 2,5 mahal loh Pak, sekolah daftarnya itu segitu. Ya masa nggak sengapi ya 2,5 juta, masa mek sekatan di aula. Sekatan di aula. Lah ya kayak rada ya apa mana ya padahal aula ya kita aneh biasanya nggak kain. Bu iya fokus membenahi Ismanba dulu. Nah, Ismanba kita angkat, kita tingkatkan gitu. Jangan malah mengganti nama dan ya terkesan memaksakan sih, itu pendapat pribadi saya ya Pak ya. Enggak tahu kok, aku juga berpikir seperti itu. Ini tentang kuota. Oh kuota, oke. Iya sih bapaknya ngomong. Aku lupa sih gimana awal mulanya akhirnya jadi 50-50. 50% reguler, 50% tahun Madani. Nah, sedangkan SMP di Bangil itu ya. Iya, enggak SMP tau bisa dia ada MTS, bisa. Kalau nggak diterima kasihan dong. Mau sekolah di mana? Masa Kejayan atau berarti berangkatnya sungguh-sungguh banget, kasihan. Kan banyak ya yang masuk zonasi Bangil itu ada Lembang, kecamatan kalau nggak salah. Lembang, Beci, Gempol, Laci. Nah itu misalkan Naud dulu mendalik ya, jangan sampai dari banyaknya itu tidak keterima karena cuma 50% dikit banget Pak. Dulu aja zaman saya full itu masih banyak tak nggak terima sampai sekolahnya jauh, pindah ke sana keluar kota. Kasihan sih lebih tepatnya. Orang Bangil nggak sekolah di Bangil, malah masukin orang lain. Bisa ke gratis atau jauh sih. Jauh. Kasihan apalagi orang-orang yang kita nggak tahu ya latar belakangnya. Jadi tidak ada kendaraan seperti itu, harus ngebus jauh-jauh. Kan kasihan. Kalau hujan atau apa, kasihan begitu ya. Ya karena sekolah favorit lah ya hitungannya itu ya cuma di Ismanba, dan kebanyakan warga Bangil pun juga sekolahnya di Ismanba. Orang Bangil sekolah Ismanba. Dan aku juga tergelitik gitu yang masalah sumbangan SPP. Jadi kayak pas aku dengerin podcastnya Bapak Imran itu, reguler tidak ada bayar. Iya, reguler tidak bayar, ada itu sumbangan. Iya. Tidak ada SPP, tidak ada. Jadi karena keputusan bentar, ya. Sumbangan itu artinya sing nggak bayar ono, sing bayar selawe ono, sing 50.000 ono. Wis kadung 50.000 terus nggak bayar belas, ya ono tak kasih jasa gitu ya. Iya, tapi sudah motornya baru. Nggak ada SPP, adanya sumbangan. Tapi SPP itu setiap bulan. Nah, sumbangannya apa nggak setiap bulan? Iya, saya tanya ya. Lihat Mbak, lihat sama kayak langsung ngomong Bapak Imron gitu.
gimana? SPP sama sebenarnya itu apa setiap bulan? Iya benar. Tapi Bapak juga mengatakan bahwa kalau nggak mampu bayar, ya nggak apa-apa. Bisa saya bantu. Tapi ya apa sih? Apa prosesnya semudah itu Pak? Iya. Bisa mengeluarkan bantuan untuk beasiswa bagi siswa yang kurang mampu seperti itu. Tapi Bapak juga mengatakan bahwa ya saya bantu, tapi ya mosok sih nggak bayar bilang itu. Ada di Dharma Taruna miskin, saya minta suratnya, terus ayo bantu subsidi silang. Yo bayar tetap, tapi kan nggak ada. Jadi rancu, jadi Bapak ini minta kita buat bayar apa enggak gitu loh. Ambigu kayak seakan-akan ya wes gak usah bayar, tapi ya mau saya gak bayar. Kata-kata gimana ya? Aku rada anaknya. Iya, jadi rada ambigu ya Bapak ya. Sekali lagi podcastnya Bapak, bukan podcastnya paslon hari ini. Yang Bapak katakan itu terkesan semuanya ambigu, gak jelas seperti itu. Makanya itu bertanyakan dia kita untuk kumpul bareng nggak? Ya Mbak ya? Atau bisa? Oke Mbak, tadi kan kita udah banyak banget ngajak coloknya ini namanya coloknya apa ini ya kan? Benar. Jadi mungkin kita akan bantu mengerucutkan informasinya biar nggak terlalu geleber karena kita ngobrolnya tadi saking enaknya mungkin ya jadi kemana-mana seperti itu. Jadi kita akan bantu karena kita juga udah punya beberapa list, kita akan coba membacakan satu persatu gitu ya. Baiklah. Oke. Yang pertama itu ada statement dari Bapak Habib yang mengatakan adalah kita melakukan sebuah pertentangan seperti itu. Tapi jangan ada suara kemudian dengan cara-cara yang menimbulkan pertentangan. Nah, itu yang saya keberatan. Saya kritis ya, tapi dengan cara-cara yang efektif. Hari ini melakukan sebuah pertentangan. Betul, karena emang kita tidak setuju seperti itu. Ya, Tapi ya bukannya tidak setuju, ada kontra ya, apa ya? iya, belum setuju mungkin ya dan masih kontra seperti itu. Ya, namanya aja negara demokrasi ya, Bu ya. Ya, kita berpendapat seperti kita apa? berhak untuk mendapat. Kita pengen baiknya gimana juga, ya, seperti itu. Janganlah mengatakan bahwa pertentangan ya, karena Ya, kita ingin menyuarakan apa yang ada di pikiran kita seperti sama itu. agama juga mungkin ya. Betul sekali. Lalu Bapak Habib juga mengatakan kritis aja, tapi nggak solutif. Itu ditujukan kepada kami sebagai alumni. Iya, karena kita terlalu kritis tapi nggak ada solusinya. Tapi menurut saya nih Mbak ya, generasi muda itu memang harus kritis Pak. Solutif itu nilai plus. Yang penting itu kita kritis dulu, baru kalau kita ada solusi ya kita mau menerapkan. Tapi kalau kita belum ada solusi, ya itu adalah kewajiban dari pihak yang terkait, pihak yang memberikan sebuah statement atau sebuah aturan seperti itu. Kita hanya bisa mengatakan bahwa ya ini pemikiran kami. Ayo wadahi pemikiran kami dan apa Pak jalan tengahnya yang baik seperti itu. Kayak gitu sih Pak Habib ya. Lalu Pak Ibnu juga mengatakan kalau nggak bisa kalau nggak dipaksakan PPDB-nya. Kenapa harus memaksa? Betul. Apakah memang PPDB untuk Seman Taruna Madani ini harus dimulai di tahun ajaran baru nanti? Tidak bisa kalau tidak dipaksakan. Mundur, molor, semuanya begitu. Oh, Kalau misalnya tahun depan ya sekarang diem aja. oh, Kan kita nggak ada yang tahu ya nanti kayak gimana. Kedepannya itu kita nggak tahu. Bisa kayak gitu. Karena kan setahu kami fasilitasnya juga belum mampu dan belum ada saya itu belum semua. mampu. Nah, masa itu di aula itu Betul. kan kayak gimana gitu. Iya, betul. Modelnya di aula. Lalu nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Ya, kepala sekolah Iya mungkin ya. mau Pak? Kita skip lah ya. Ya, Kita skip nanti mungkin akan bisa di feedback oleh Bapak Imran sendiri. Lalu ada kolaborasi antara Persing Band sama Hadra. Nah, jadi baru kali ini drum band, Persing Band digabung sama Hadra. oh. Kok gak bangga banget. Nanti alumni langsung ini. Saya nggak tahu sih ini teorinya seperti apa. Ya, Persing Band modern, Ya. Hadra Islami seperti itu. Saya nggak tahu sih kolaborasinya nanti seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjawab. Karena menurut saya kayak ada mau bilang aneh Jomplang, ya? tapi kayak gimana. Menurut saya itu kayak jomplang banget. Oke lah, kita stop untuk berstigma, biarkan Bapak Imron Yang menjawab seperti itu karena kita nggak tahu gambaran seperti apa menjadi kolaborasi seperti itu ya. Ya. Lalu ada lagi
Bapak Imron juga mengatakan bahwa alumni saat realisasi, yang mana saat SMA Taruni Madani sudah terrealisasi, akan bangga. Taruna sayang. Oh iya, Taruna Madani. Aku bangga banget gitu ya. Pak, maksudnya bangga itu seperti apa dulu? Karena kita saat Saya ini aja masih bil. di stage saat ini kita masih kontra kan kali itu Pak. Iya. Kita akan bangga jika SMA Negeri 1 Bangil akan gelombang. Kita Tapi mencintai SMA kita yang seperti ini. Iya, tapi diangkat lah. Ngapain pakai nama baru? Ya, kita akan bangga kalau tetap Semamba. Bagus. Kalau Taruna Madani yo. Sekolah di Popon. Iya, kita seperti itu ya. Terus Mbak Ustadz Zain mengatakan bahwa program reguler itu ada, tapi ya berkurang. Terus di feedback sama Bapak Imron. Bapak Imron itu mengatakan, saya ambil moco ya, soalnya bangkitin alhamdulillah. Di feedback bahwa kelasnya ada, gurunya ada, gurunya ada. Yang penting kelasnya ada, gurunya ada, akan saya tambah terus. Ya, artinya kita akan juga tanahnya ada. Ya, itu kan juga bagian dari usulan masyarakat. Biar yang tertampung di situ, warga yang kurang beruntung juga tetap bisa bersekolah di sekolah yang berkualitas. Nah, itu. Tapi pertanyaannya besar adalah dananya siapa Pak? Betul. Dananya Dari mana? Terus emang Bapak minat mau buka kelas lagi? Ya. Loh kalau minat alhamdulillah. Syukur. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya. Kami berharap semoga memang dibuka beneran. Semoga. Ya. Bukan ada istilah itu manis di depan itu loh. Apa ya sih? Manis di depan. Manis di depan. Dibuang ya. Ya itulah kalimatnya. Lupa aku bahasa Indonesia dulu. Halo Mbak, ada statement dari Bapak Sodik. Bapak Sodik itu kalau teman-teman nggak tahu, beliau mengikuti podcast melalui Zoom meeting. Ya, betul Zoom meeting. Bapak Sodik mengatakan bahwa ini saya merasa ditujukan kepada alumni sih. Saya siapa lagi Mbak? Pokoknya. Kalau nggak sih Nggak ada ya. nggak ada lagi kalau kontrakan kita maksudnya. Iya betul. Bapak Sodik itu mengatakan bahwa kalimat pokok ini terlepas adanya pro dan kontra, ya masih sikapi dengan baik dan positif. Jangan kalimat pokok itu maka tidak terjadi hal-hal yang baik. Nah, ini tanda tanyanya. Kalimat pokok itu yang mana? Ya. Tapi ya Mbak, kalau dipikir-pikir ya, bisa jadi ini kesalahan dari Mereka sendiri. mungkin kita nggak tahu ya, mungkin di depan kali ya, karena memang informasi tidak merata. Padahal ada sosial media loh kalau itu bisa. Iya, bisa dimanfaatkan, betul. Ya, walaupun pandemi itu ya seperti itu kalau alasan pandemi. Betul. Lalu Bapak Imron juga mengatakan bahwa Bapak Imron sudah menyuruh staf-staf untuk bersosialisasikan adanya SMA Taruna Madani. Tapi yang jadi pertanyaan adalah setelah beliau mengatakan itu, Bapak mengatakan bahwa semangat demi Semamba gitu. Maka semuanya sepakat. Semangat. Demi Semamba. Gitu. Dengan menyuruh staf dan mengatakan semangat demi Semamba. Sik, iki ku sosialisasi buat sosialisasi buat Taruna Madani apa buat Semamba? Oh, ujungnya semangat demi Semamba. Ada kesel lidah mungkin bisa juga. Iya mungkin ya, kesleo, mungkin. Lalu Bapak Habib juga mengatakan kurangnya informasi karena pandemi, tidak bisa sosialisasi dan Kita minim sosialisasi Ya. karena memang kondisi ya. Oh, iya. Pandemi. Sebenarnya ini sudah tahun 2020 kemarin sebenarnya mau berdiri sekolah ini. benar kata Mbak, benar. Masa nggak bisa memanfaatkan sosial media, ada Twitter, Instagram, apalagi sekarang semuanya pakai Facebook, rata-rata nggak mungkin. Punten nggih Pak, nggih. Nggak mungkin. Mohon maaf, Ya. sekali mohon maaf. Mungkin Bapak bisa memanfaatkan media sosial dan apa ya, memanfaatkan juga teknologi yang ada. Yang kalau misal belum melek teknologi, ya mungkin bisa minta bantuan Yang siapa muda, Pak. ya dimudah Bisa. apa. Jadi biar tidak dikambing hitamkan
nggak bisa sosialisasi karena pandemi. Kasihan Pak pandemi itu. Soalnya kayak COVID tuh udah banyak ya. Selalu kita menyita COVID. Iya, apalagi udah ada itu baru apa? Spesies baru. Itu nggak terlalu banyak. Ya, mohon maaf Pak ya kalau nggak melek teknologi mungkin bisa membantu. Kita. Tanya ke kita. Apa? Bukannya kita kan berada di mana, tapi kita mau mengajak orang pintar itu loh ya. Punten Pak, mohon maaf, bukan kita tidak mengurangi hormat, tapi ya alangkah baiknya jangan dikambing hitamkan yang memang tidak seharusnya seperti itu. Habib itu juga mengatakan bahwa yang pro itu banyak. Kalau kita main matematis politis, yang penting sih 2000. Berarti sisa penduduk Bangil, berarti setuju dong? Ya. Kalau kita mau guyon nih. Ya, guyon. Data dari mana? Nah itu, datanya dari mana saya juga nggak tahu. Karena kalau di-compare sama kita, bukan maksud untuk meng-compare ya Bapak ya. Bukannya sombong juga ya? Bukannya sombong juga, tapi setidaknya memberikan sebuah bukti fisik. Iya. Karena betul, bukan hanya opini seperti itu. Karena kami pun juga mempunyai Kita data. bukan hanya pokoknya. Iya betul sekali. Yang tadi ya. Betul. Jadi kami tuh mempunyai bukti yang pertama petisi online. Turun lapangan aksi, merasakan yang kontra adanya SMA Taruni Bangil. Kita ada bukti fisiknya. Tapi Bapak tidak ada. Atau belum ditunjukkan. Betul. Tapi yang membuat aku bermain logika, Habib mengatakan bahwa 2000 yang kontra, berarti sisanya pro. Ya, nggak bisa disebutkan seperti itu. Iya. Bapak, saya juga mahasiswa. Mahasiswa itu kalau ingin menyuarakan sesuatu, menyuarakan something, itu harus ada datanya. Tidak bisa pokoknya atau opini seperti itu. Kalau kami memang ada datanya, tapi Bapak tidak ada. Tidak bisa dikatakan bahwa sisanya dari 2000 itu adalah pro. Kalau dilogikakan lagi adalah gak semua orang punya HP. Gak semua orang juga tahu tentang informasi seperti itu. Betul. Masa iya tiba-tiba langsung disimpulkan semuanya langsung pro? Apalagi sosialisasi Bapak belum merata seperti itu. Tapi perbedaannya kami adalah 2000 itu real Pak. 2000 itu real dan itu tanda tangan oleh warga Bangil. Kalau di Kopet punya Bapak, sisa dari 2000, nothing, gak ada apa-apa, gak ada bukti fisik. Kayak gitu. Ya mohon maaf ya, ada sedikit emosi. Mohon maaf sekali. Iya, seperti itu Bapak. Mungkin Bapak bisa memberikan kami bukti, memberikan kami sebuah betul dokumentasi agar adanya apa ya? Transparansi data, betul. Biar alumni pun tidak berstigma buruk seperti itu. Kayak gitu Pak. Mbak Habib itu juga mengatakan sebuah statement atau sebuah kalimat yang menyatakan bahwa program ini sambil proses jalan. Kenapa bisa sambil proses jalan? Nah, terus ngomong gini juga, kalau nunggu siap ya sampai kapan? Kayak gitu. Terus Bapak siap ya? mungkin. Terus Bapak juga mengatakan kalau nunggu siap ya sampai kapan? Kayak gitu kan? Ya, sambil berproses tapi jalan gitu. Jalan dulu. Tidak nunggu harus kesiapan. Kalau nunggu siap sampai kapan kita siap? Ya. Artinya dengan proses itu ada evaluasi, Kita ada bicara monitoring dan negara ini kalau merdeka juga belum siap. Iya betul. Dan yang aku highlight di sini adalah berarti program ini kayak kurang jelas gitu ya Mbak ya. Karena Apa kurang matang atau mungkin ya kurang profesional. Kita tidak tahu. Karena iya betul, karena kurang jelas. Karena Bapak mengatakan bahwa ya wes sambil jalan. Berarti kita nggak tahu dong resiko ke depan seperti apa. Karena setahu saya Kita pikiran dulu ya. kita harus tetap memikirkan hal yang terburuk dan kita juga harus tetap memikirkan resiko-resiko apa yang akan terjadi. Bukan, yowes kita punya program langsung dilakukan, apa jaring kok? Yowes itu sambil jalan naik. Orang banyak ya. Iya, karena ini menyangkut orang banyak, betul. Bukan hanya beberapa orang seperti itu atau beberapa orang yang berkepentingan, tidak seperti itu, ya kan? Betul. Lalu ada juga yang membuat saya, wah ternyata ada yang yang sama seperti pemikiran kita, Bapak Mukhlis. Bapak Mukhlis itu kalau teman-teman nggak tahu, Bapak Mukhlis itu mengikuti podcast di
Zoom meeting. Ya. Saya kira kalau kita tetap ingin disebut manusia, semua ingin maju ya. Betul. Manusia itu pada dasarnya ingin maju ya, termasuk terkait dengan sekolah madani ini ya, wacana sekolah madani. SMA Taruna. Nah, cuma persoalannya sekarang kita juga harus, namanya manusia juga harus punya nurani. Jadi saya kira semua tahu tentang opini yang berkembang di masyarakat ya. Jadi intinya itu tidak ada yang menolak, ya kan? Tidak ada yang menolak. Dengan adanya madani. Tetapi persoalannya apakah antara manfaat dan mudaratnya, ya antara resiko yang akan muncul ya dengan manfaatnya itu lebih besar mana? Bapak itu mengatakan semua pasti pengen maju, betul, saya setuju. Ya, saya juga pengen maju. Betul sekali. Namun manusia itu harus punya nurani. Tidak ada yang menolak madani. Kami juga tidak menolak madani. Betul. Iya, kami di sekolah kita. Dan Bapak pun juga pasti tahu setiap tindakan juga harus ditimang-timang mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih banyak mudaratnya. Bapak Mukhlis pun juga mengatakan ayo kita lihat mana yang lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Saya setuju. Dan ingin saya tanyakan kepada Bapak Imron dan Bapak-bapak yang di sana, kita butuh transparansi, Pak. Pertama, betul, data. Rujukan apa atau kajian apa yang membuat Bapak itu ingin membangun SMA Taruna Madani ini? Kayak obsesi gitu loh. Seperti itu. Dan apa ya? Data apa itu pertama, lalu MOU-nya seperti apa? Nah, kami para alumni, betul saya juga nggak tahu. Para alumni dipaksa, bukan dipaksa, kayak kesannya jahat ya kalau dipaksa. Kayak Bapak mengatakan janganlah bertentangan seperti itu. Tapi kita aja nggak tahu MOU-nya seperti apa. Isinya juga seperti apa. Minimal lah ada dokumentasi, dikasih tahu ke kita, ada transparansi data ke kita. Tapi itu tidak ada, belum ada. Saya tidak mengatakan tidak ada. Mudah-mudahan ada masih disiapkan atau gimana ya? Atau mungkin para alumni juga bisa membantu kami agar kami tidak seakan-akan menjat saja ya. Alumni bisa, oh aku ada kok, aku sudah tahu dokumentasinya. Yes, oke. Kita welcome sekali atas informasi itu dan kita akan menunggu. Oh udah nyata Mbak gitu. Jadi saya harap podcast kami tidak berhenti di sini. Karena kita juga ingin mendapatkan feedback, jawaban-jawaban apa yang kita rasakan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan apa yang kita rasakan dan agar terjawab seperti itu. Terus ada lagi satu statement yang membuat saya, oh iya ini bener nih, kayak goals gitu. Bapak Mukhlis itu mengatakan bahwa jangan pernah berlindung pada aturan yang menguntungkan, tetapi meninggalkan aturan yang merugikan. Nah, Pak, yuk kita sportif. Itu pesan saya, sportif. Ya. Aku suka nih kalimat Bapak Mukhlis karena mohon maaf ya teman-teman, saya bukan lulusan hukum dan bukan ranah kami ya, bukan ranah kami, tapi saya mengutip kalimat dan statement dari Bapak Mukhlis yang mana menurut Undang-Undang Nomor 12 Pasal 96 Tahun 2011 yang menyatakan, yang berisi harus melibatkan peran serta masyarakat kayak gitu. Tapi pertanyaannya adalah masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana dan apakah Bapak sudah mengajak masyarakat? Gitu. Saya aja baru tahu di sekolah ini. Saya juga termasuk masyarakat. Kita juga termasuk masyarakat. Tapi kita tidak merasa bahwa apa ya? Iya, betul sekali. Dan ada satu statement juga yang membuat aku, bukan statement sih, dia tadi ngomongnya statement ya, bukan, ini penilaian saya sih, penilaian pribadi, betul. Moderatornya kan memberikan judul bahwa sekolah mewah untuk siapa? Sekolah mewah nggak sih? Sekolah apa ya? Sekolah mahal, ya benar. Sekolah mahal untuk siapa? Tapi itu kalau teman-teman nggak tahu, itu slogan kami para alumni. Sekolah mahal untuk siapa? Dan tiba-tiba yang membuat ada nyinyiran kayak gini. Sekolah miskin, murah. Sekolah murah untuk siapa? Kayak gitu. Jadi mungkin saran saja, ini sudut pandang saya.
Kalau jadi moderator dia lebih netral lah di tengah. Di tengah. Tolak-tolak rencana. Iya, tolak-tolak melihat sudut pandang A dan sudut pandang B, jangan melihat sudut pandang yang memang diinginkan. Jadi jangan seakan-akan kayak gue lebih condong kerja. Gak boleh kok. Iya. Tadi aja dia jadi pembicaranya maksudnya gitu. Betul, karena gini, kalau bapaknya memang ingin membuat sebuah podcast yang berjudul pro kontra, ya jadilah bapak di tengah. Jadilah bapak di tengah, seakan-akan bapak tidak tahu apa-apa dan menerima oh kontranya seperti ini, oh pronya seperti ini. Dan seakan-akan di sini tuh dia pro ya. Saya juga nggak tahu. Tapi satu kesimpulan buat podcast ini sebelum kita akhiri ya Mbak ya. SMA Taruna Madani, it's your dream, not ours.